Pikiran membuat arsip memori dalam akal. Ketika lahir, manusia itu bersih. Data-data dalam otaknya jernih. Ia belum mengerti makna dan bahasa apapun. Bahkan, ia belum mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Orang tua mulai mengajaknya berkomunikasi dengan ekspresi wajah dan gerakan tubuh secara berulang-ulang sampai si buah hati bisa mengucapkan kata-kata. Seiring waktu berjalan, ia tumbuh besar. Ia mulai memiliki pengetahuan sederhana tentang sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Pengetahuan ini memberinya pengertian tentang apa yang ia tangkap dan memberikan kata tertentu yang menggambarkan pengertian itu. Disinilah akal mulai membuka file-file kognitif bagi pengertian ini. Setiap kali mengetahui pengertian lain dari sebuah kata, terbentuklah file tersendiri untuk pengertian tersebut. Tiap-tiap file secara khusus membuat pengertian tertentu. Maka ketika seorang anak mendapatkan pengalaman dalam pengertian tertentu, akalnya akan merekam pengalaman itu dalam file khusus. Sebagai contoh, file untuk cinta. Setiap kali anak menemukan sesuatu yang berarti cinta, akalnya akan merekam sesuatu itu dalam file cinta. Contoh lain adalah file marah. Seorang anak akan merekam seluruh pengalaman marah yang terjadi sepanjang hidupnya dalam file marah. Begitulah akal terus melakukan proses membuka file dan menyimpan berbagai pengalaman ke dalam file-file yang sesuai dengan pengertian pengalaman yang ditemui seseorang. Dengan demikian, terbentuklah file kasih sayang, file toleransi, file ceria, file fanatisme, file takut, file cemas, file putus asa, file persatuan, file kehilangan, file harga diri, file citra diri, file percaya diri, file kepemilikan, file kegagalan, file keberhasilan, file kebahagiaan, file kesabaran, file istiqomah, dan lain-lain. Jadi, dalam akal terdapat banyak arsip atau file yang berisi pengetahuan, bahasa, norma, keyakinan, dan prinsip. Setiap kali menghadapi pengalaman baru, otak mengidentifikasinya dengan menggunakan data-data yang sudah ada, lalu menyimpan pengalaman baru itu di dalam file sejenis. Kejutan. Ketika seseorang takut pada sesuatu, terbukalah file rasa takut di dalam otaknya. Setiap kali menghadapi rasa takut, baik sekedar memikirkan maupun membayangkan, persepsinya akan meningkat dan rasa takut dalam file semakin menumpuk. Jika ia ingin bebas dari rasa takut itu, kemudian mulai mengobatinya secara konsisten, saat itulah ia terjadi kejutan. Ia akan bebas sepenuhnya dari file takut karena semua yang ada di dalam file itu satu jenis. Ada orang yang mencoba mengatasi rasa cemas, gugup, takut, kesepian, sia-sia, dan sebagainya dengan mengkonsumsi obat. Padahal obat-obatan itu tidak bisa mengubah file yang tersimpan dalam akal bawah sadarnya. Contoh dalam kehidupan nyata, seorang perempuan terpukul karena perceraian dengan suami yang sangat dicintainya. Padahal mereka sudah 10 tahun hidup bersama. Mereka dikaruniai 3 anak. Pada awalnya kehidupan perempuan itu damai dan sejahtera, sampai ia melihat perubahan mendadak pada suaminya. Belakangan sang suami sering pulang malam, cenderung temperamental, tidak seperti biasanya. Setelah diselidiki, ternyata sang suami main serong dengan gadis lain. Ia mencoba tegar menghadapi kenyataan itu, tapi akhirnya minta cerai. 3 bulan kemudian, perempuan itu merasa kesepian, takut, dan disia-siakan. Ia memutuskan membawa pergi anak-anaknya, berharap ada perubahan sekaligus mengunjungi keluarga dan teman-teman. Ia pergi selama 2 bulan. Selama itu ia merasakan ada perubahan. Namun ketika ia kembali, histeria perasaan itu kembali menyayat jiwa. Ia mulai berobat pada para spesialis berbagai bidang. Untuk sementara waktu ia bisa tenang, tetapi ketika kembali menyendiri, isak tangisnya pecah. Perasaan-perasaan negatif itu muncul kembali karena ia takut kesepian. Perlu diketahui bahwa
Di dalam diri manusia terdapat file khusus yang menyimpan seluruh peristiwa. File tersebut memiliki cabang yang terhubung dengan file-file lain yang terbuka. Maka untuk berubah secara menyeluruh harus dimulai dari dalam dirinya sendiri. Inilah beberapa tips untuk menutup file-file negatif dengan file-file positif. Pertama, metode al-istirja bi al-um, menyingkap masa lalu. Kedua, ilaj al-zat al-sabbah, terapi diri dengan mengenang masa muda. Dua metode itu menghasilkan perasaan yang tenang yang sebelumnya menghilang. Ketiga, metode memutus tali penghubung dengan akal bawah sadar, Qot al-hab al-lawa'li. Metode ini secara khusus memutuskan tali yang menghubungkan dengan sang suami sehingga perempuan tersebut benar-benar lepas dari pengaruhnya. Keempat, metode menggunakan terapi kekuatan energi manusia, al-ilaj bi quwat al-taqoh al-basyariyah. Terapi ini dilakukan untuk membersihkan pusat-pusat pengaruh sang suami dalam diri perempuan itu, kemudian menyeimbangkannya dalam 7 pusat kekuatan dalam diri manusia. Kurang dari 10 hari, perempuan itu bisa melepaskan diri dari pengalaman pahitnya. Terakhir, harus ada upaya agar perempuan itu bisa membangun masa depan yang cerah. Apapun rintangan yang ia hadapi, sekarang ia telah kembali pada kehidupannya semula. Bahkan kini ia menjadi lebih tegar. File-file negatif telah berubah menjadi file-file positif, sehingga mendukungnya untuk bersikap tegar. File-file itu memiliki berbagai keterampilan yang diperoleh akal dari pengalaman tersebut. Begitulah contoh file akal yang tersimpan di alam bawah sadar. Untuk membuat perubahan sempurna seperti yang diinginkan, mulailah dari dalam, yaitu mengubah file khusus yang terkait dengan hal itu. Hal ini senada dengan firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ar-Ra'd ayat 11. Jadi sekali lagi, agar perubahan yang diinginkan terjadi secara sempurna, mulailah dari dalam. Sekuat apapun bantuan dari luar tidak akan efektif kecuali jika Anda menolong diri sendiri dengan kembali kepada Allah. Setelah itu, mengubah arti persepsi dalam file bawah sadar. Dengan begitu, perubahan akan sempurna. Ketika Anda mengubah persepsi, segala sesuatu pun ikut berubah. File di alam bawah sadar Anda akan berubah dan akan mengubah hidup seperti yang Anda idamkan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.